Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Davidson. Saya dari Politeknik Kayu, jurusan Teknik Informatika dan semester 4. Di sini saya akan menjawab UTS aplikasi pemrograman visual dari dosen saya yang bernama Depan Saputra Eskom. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Soal nomor 1. Secara garis besar, program terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi dua, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Yang pertama adalah A. Jelaskan pengertiannya. Pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi. Pemrograman dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan. Dan cukup memakan waktu lama. Kemudian baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan ikon dan dengan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi, dalam urusan desain, program cukup hanya memasukkan objek secara drag and drop sesuai sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak butuh waktu lama, sehingga pemrogram bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Selanjutnya adalah apa perbedaannya? Perbedaan pemrograman konvensional dan pemrograman visual adalah: pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi. Pemrograman dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Sedangkan pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjuk, dan mengklik pada diagram dan ikon serta berinteraksi dengan diagram alur. Oke, yang pertanyaan berikutnya adalah bagian C, contoh bahasa pemrogramannya. Contoh bahasa pemrograman di sini yang digunakan oleh pemrograman konvensional dan pemrograman visual yaitu pemrograman konvensional menggunakan bahasa pemrograman C dan Pascal, sedangkan pemrograman visual sendiri menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan Visual C++. Pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan dari keduanya. Oke, perbedaan dari pemrograman visual dan konvensional yaitu adalah pemrograman visual sudah mendukung konsep OOV dan pemrograman konvensional belum. Pemrograman visual berbasis GUI, sedangkan pemrograman konvensional belum. Pemrograman visual sudah ada konsep event driven, pemrograman konvensional belum. Dan yang terakhir adalah pemrograman visual bahasa pemrogramannya lebih simpel dan sedangkan pemrograman konvensional kurang simpel. Maksudnya adalah bahasa pemrograman visual itu lebih simpel dari pemrograman konvensional, seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah langsung saja ke pertanyaan nomor 2 atau soal nomor 2. Jelaskan algoritma. A. Deskriptif. B. Flowchart. C. Pseudocode. Oke. Maaf kalau saya kurang lancar dalam bahasa Inggris. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan algoritma. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu algoritma. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Algoritma digunakan untuk melakukan perhitungan, penalaran otomatis, serta pengelola data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti
pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah A. Deskriptif. Notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif disebut juga notasi alami. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, notasi deskriptif ini disarankan untuk algoritma yang pendek karena apabila untuk algoritma yang panjang, notasi deskriptif kurang efektif. Secara garis besar, notasi deskriptif tersusun atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bagian judul merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Bagian kedua, yaitu deklarasi, merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma dapat berupa variabel, konstanta, atau tipe ataupun fungsi. Dan bagian yang ketiga, bagian deskripsi merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Berikutnya adalah B. Flowchart. Flowchart merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antara proses beserta pernyataan instruksi ini dinyatakan dalam simbol. Setiap simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ICO. Berikutnya adalah C. Pseudo-code. Pseudo-code merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi pseudo-code menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Pseudo-code berisi deskripsi dan dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditunjukkan agar bisa terbaca dan dimengerti manusia, sehingga pseudo-code tidak dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudo-code dapat dimengerti oleh komputer, maka mesti diterjemahkan ke dalam sintaks bahasa pemrograman tertentu. Pada notasi pseudo-code tidak aturan tertentu yang resmi. Disarankan untuk menggunakan kata kunci yang umum digunakan seperti if, then, else, will, do, for, repeat, dan lainnya. Struktur penulisan algoritma dengan notasi pseudo-code secara umum sama dengan notasi deskriptif. Berikutnya adalah soal nomor 3. Deskripsi resume dari A. Struktur data dan tipe data. B. Modul dan dalam pemrograman visual. C. From, property, dan field. Oke, kita jawab satu persatu ya. Yaitu adalah yang pertama, struktur data dan tipe data, bagian A. Oke, struktur data dalam istilah ilmu komputer disebut struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record. Lembar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna, dan juga ada kolom yang lebarnya tetap. Dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengelola database, misalnya untuk keperluan dan keuangan, atau untuk pengelola kata word processor yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh struktur data dapat dilihat pada berkas-berkas lembar sebar,
spreadsheet, pangkal data, database, pengelola kata, citra yang dipampat atau dikompres, juga pemanfaatan berkas dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data yang dimaksud di dalam ilmu komputer dan bahasa pemrograman adalah kumpulan benda atau objek yang dapat kita temui pada suatu data. Salah satu contoh dari tipe data yang kita temui sehari-hari adalah tentang bilangan bulat. PHP sendiri termasuk bahasa pemrograman yang longgar untuk masalah tipe data. Ketika menggunakan PHP, kita tidak perlu dipusingkan dengan tipe data karena ketika melakukan operasi, PHP akan otomatis mengubah nilai sesuai dengan tipe data yang diperlukan. Sebenarnya pada umumnya tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung sesuatu variabel. Bagian B, modul dalam pemrograman visual. Modul dalam pemrograman visual itu adalah cara yang memungkinkan penggunanya untuk lebih baik dalam menghasilkan suatu pemrograman aplikasi. Berikutnya adalah bagian C. Bagian C adalah from, property, dan fill. From adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain. Dalam menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah pemrogram aplikasi. Berikutnya adalah property. Adalah atribut yang melekat pada sebuah kontrol atau objek yang biasanya merupakan karakteristik penampilan setiap warna, jenis huruf, ukuran, dan sebagainya. Skema tampilan ini menyajikan basis data secara logis dan abstrak. Yang terakhir adalah fill. Fill adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Maka jika terdapat fill, misalnya seperti nomor barang atau nama barang, maka yang dipaparkan dalam fill tersebut harus yang berkaitan dengan nomor barang dan nama barang, atau definisi fill yang lainnya, yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisi nama-nama atau data fill yang akan diisikan. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jawab. Apabila banyak salah-salah kata atau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya langsung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, enjoy this video.